What's up everybody? Konnichiwa. Kembali lagi bersama Mr. Tang di channel YouTube kita tercinta. Kali ini Mr. Tang kedatangan tamu, teman Mr. Tang di Todai. Dia juga berasal dari Indonesia. Dan kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai pengalaman kami 1 tahun di Todai. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe-nya. Enjoy the video. Oke, halo Dev. Halo. Apa kabar? Baik. Gimana kamu? Apa kabar? Baik juga. Gimana COVID? Ya, gini-gini aja, Vin. Di rumah, nggak kemana-mana lah. Kurang lebih sini-sini aja. Lagi naik banget soalnya ya sekarang ya. Iya, di Tokyo lebih dari berapa? 4 ribuan kalau nggak salah ya. Thank you banget sudah mau menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng. Sama-sama. Tapi kita hari ini mengenai 1 tahun di Todai. Nggak terasa ya, kita udah setahun di Todai. Kayak baru kemarin, baru mulai, terus sekarang udah masuk ke semester 3 ya, Vin ya. Hampir ke semester 3. Mungkin sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu kali ya. Dev, boleh nggak perkenalan diri? Boleh. Halo semuanya, viewer-viewernya Kelvin. Aku Devina. Sekarang lagi kuliah S2 di Todai. Jurusannya sama Kelvin di Sustainability Science. Terus sama-sama dari Indonesia. Aku dulu ambil S1 di ITB, ambil matematika. Lulus di April 2020. Lanjut ke Todai September 2020. Hobinya apa deh? Hobi, kalau hobi aku suka dengerin musik, terus main juga dikit-dikit, main ukulele, terus sekarang lagi belajar nulis juga sih, nulis yang kayak kata-kata yang cukup memotivasi buat diri sendiri juga sih sebenarnya, cuman kalau misalkan dibagiin ke orang, siapa tahu ada yang bisa relate juga ya. By the way, kamu juga punya YouTube channel ya? Oh iya, aku juga ada bikin upload iseng-iseng juga sama. Isinya kurang lebih campur aduk, itu kayak nasi campur sih. Semuanya aku masukin itu mah buat dokumentasi. Ya, yang penting happy ya. Nanti deskripsinya aku taruh di bawah aja nanti ya. Nanti silakan. Wah, siap-siap dipromosiin nih jadinya. Ya, Dev, kita langsung aja ya masuk ke dalam topik pembicaraan kita hari ini. Yang pertama mengenai kelas, Dev. Gimana kelasnya di Todai? Selama 1 tahun gini ya, kita kan full ya ambil kelas. Gimana menurut kamu? Sulit? Seru? Kelas sekarang berhubung kita udah masuk COVID ya, Vin, kemarin ini ya. Kita masuk semester 1, COVID-nya udah mulai dari April, kurang lebih kan, Maret-April. Jadinya semuanya jatuhnya kelasnya online. Terus kalau dibilang kesulitan, pasti tentunya sulit ya. Kayak kitanya harus beradaptasi. Aku pas lagi di ITB nggak kebagian kelas online, soalnya jadi kayak nggak tahu kelas online tuh jatuhnya bakal kayak gimana sih gitu. Jadi jelas adaptasi juga, ngikutin kelasnya. Terus apalagi kalau untuk semester 1 ya, aku posisinya masih ada di Indo tuh, lagi tuh untuk 1-2 bulan kelas tuh. Jadinya cukup ada kelas yang pagi itu harusnya jatuhnya 8:30, tapi di Indo masih jam 6:30, jadi bangunnya harus lebih pagi lagi gitu. Terus kalau dari online, interaksi paling jadi agak nanggung gitu. Kayak karena kita dengernya harus ke satu orang, jadi interaksi antar sesama siswa kayak kurang gimana gitu ya, Vin ya? Kamu ngerasa gitu juga gak? Iya ya, benar juga. Sebenarnya online bikin interaksi jadi minim gitu ya, antar siswa dan guru gitu ya. Interaksinya jadi agak sulit sebenarnya. Betul. Tapi kalau keseruan gimana, Vin? Seru gak kira-kira selama 1 tahun ini? Ya, dibanding dulu S1, aku juga S1 di Jepang kan ya.
juga sebenarnya majornya juga nggak jauh-jauh banget tentang lingkungan juga tentang sustainability. Jadi kalau masalah substansi sih nggak begitu beda jauh, tapi pasti levelnya naik, lebih dalam kita ya mempelajari mengenai topiknya. Seru, kelasnya seru banget. Cuma yang kamu bilang tadi, gara-gara COVID, interaksi antar siswa dan juga interaksi pada guru juga agak minim gara-gara online kelas. Betul. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, jadinya bisa ngirit waktu juga sih. Jadi nggak usah commute ke kampus, bangun tidur, siap-siap segala macam, lebih ngirit waktu. Betul nggak? Betul. Ya. Jadi nggak usah bangun pagi-pagi, nggak usah misalnya naik sepeda atau naik bis ke kampus gitu ya. Betul. Tapi setuju sih, kayak lebih seru bener, karena dari segi topik pun juga kayak jatuhnya ini diskusinya lebih real problem gitu kan, terus lebih banyak diskusi, seru-seru ini kelas-kelasnya di selama 1 tahun ini dapat pengalaman banyak lah. Oke, dulu kamu di ITB ngambil jurusan apa, Dep? Aku ambil jurusan matematika di ITB. Jadi untuk lanjutin ke sini cukup agak beda sih, karena dulu ilmunya bisa dibilang ilmu eksak ya. Yeah. Sekarang ilmunya jadi lebih sustainability science tuh sebenarnya general banget sih. Tapi karena sustainability science lebih dekat ke environment, jadinya bisa dibilang jatuhnya lebih ilmu sosial ya. Nah, jadinya cukup berbeda, tapi jadi banyak belajar sih di sini. Apalagi teman-temannya juga background-nya hebat-hebat. Banyak yang udah punya pengalaman. Ya, Vin ya? Bener-bener, teman-temannya luar biasa semua ya, Dev ya. Ada yang sudah ambil master sebelumnya, sekarang ambil master yang kedua, ada juga yang sudah bekerja, baru masuk ke sini. Jadi kalau dibandingkan pengalamannya pasti ya mereka jauh lebih banyak. Tapi ya positifnya kita jadi bisa belajar banyak ya, Dev, dari mereka. Betul. Dengan mereka jam terbangnya jauh lebih banyak, kita jadi bisa belajar banyak dari mereka, dapat input lebih banyak juga dari mereka. Ya, istilahnya bagus juga buat kita dapat perspektif. Apalagi di sustainability science tuh background-nya macam-macam ya, Vin ya. Jadi betul. Diskusinya apalagi bisa dibilang hampir setiap minggu lagi untuk diskusi antar kita di satu departemen tuh. Jadinya opportunity buat ngembangin riset kita juga, inputnya jauh lebih banyak. Ya, Vin ya? Betul. Jadi wawasan kita jadi luas banget gitu ya. Sesuai dengan topiknya kan sustainability science, jadi dia multidisiplin, jadi banyak disiplin bergabung dalam satu tempat untuk menumpas masalah-masalah sustainability yang ada di dunia. Wih, mantap. Oke, Dev, sekarang tadi kan keseruan ya, kelas-kelasnya juga pada seru gitu ya, anak-anaknya pada mantep-mantep gitu. Tapi kalau kekurangannya atau hal yang masih bisa dikembangkan dari pengalaman kamu 1 tahun di Toda ini, kalau ada boleh nggak di-share teman-teman? Kekurangan dari segi pelajaran gitu ya, maksudnya. Mungkin pelajaran atau kehidupan kamu sebagai mahasiswa di Jepang misalkan. Mungkin lebih ngomongin tentang bukan pelajaran sih, tapi mungkin lebih kayak ke culture kali ya. Culture, oke. Kurang, masih harus beradaptasi gitulah. Kalau menurut aku di sini tuh kayak cukup kaku. Budaya Jepang tuh kaku banget. Kayak misalnya kalau misalnya dia udah A, ya udah mau nggak mau gitu aja, nggak bisa dinegosiasi. Walaupun maksudnya negosiasinya tuh make sense gitu padahal. Tapi mereka udah punya rules-nya begitu, ya begitu aja gitu. Nggak tahu nih kalau misalkan pendapatnya Calvin udah 5 tahun ya, Vin ya, di sini ya? Ya. Apakah memang begitu atau kira-kira gimana? Tergantung lokasi kah, tergantung univnya kah, atau tergantung gimana? Ya, kalau bisa dibilang sih mayoritas memang seperti itu yang kamu sebutkan tadi.
Observasimu sebenarnya mantap juga, bener. Cuma tergantung tempat juga sih mungkin, dan juga tergantung orang juga. Kalau misalnya orang atau tempat tersebut sudah kayak sudah internasional gitu ya, sudah agak sedikit open minded, jadi mereka sedikit ada fleksibilitas. Tapi kalau dibilang secara general memang sepertinya di Jepang seperti itu, memang sistemnya strict dan negosiasi bakal susah gitu. Ternyata yang begitu, tapi ya seiring berjalannya waktu, udah 1 tahun di sini juga, jadi udah mulai terbiasa lah. Aku juga 1 tahun. Culture shock yang lain nggak? Ya, selain tadi sistem yang strict, orang-orangnya strict juga, ada nggak culture shock yang lain? Culture shock mungkin ngelihat dari segi disiplinnya ya. Aku cukup amazed juga sih sama orang-orang Jepang, khususnya lagi ngomongin tentang yang di daerah kampus aja gitu ya, yang sering hampir setiap hari dilihat punya gitu. Dari mulai akademisi sampai ke murid-muridnya pun kayak hampir setiap hari itu mereka kerja, disiplin banget. Terus dari segi on time, mereka on time banget gitu kan. Kalau misalkan kita bukan banding lah ya, maksudnya ngelihat di sisi lain di lingkungan Indonesia gitu, mereka tuh lebih santai, lebih jatuhnya lebih ya udahlah, masih ada hari besok gitu loh, jatuhnya gitu. Nah kalau di sini kayak yuk kerja gitu, itu cukup memotivasi sih jadinya. Bagus, bener sih sebenarnya kalau orang Indonesia datang ke Jepang pasti culture shock yang pertama itu adalah itu, waktu. Disiplin waktunya kurang kita ya. Soalnya kan di Indonesia misalnya janji jam 12, kamu datang jam 12.30 juga kayaknya masih oke gitu ya. Tapi kalau di Jepang harus 5 menit lebih awal, itu dia punya kayak sistem, pasti kayak sudah culture-nya gitu. Janji jam 12 harus sudah standby jam 11.55. Iya betul. Apalagi kalau diterapin ke kelas juga sama ya, Vin ya. Mulai ganti menitnya aja langsung dosennya nyalanin kamera langsung, ya kelasnya dimulai langsung. Betul. Kalau di ITB dulu gimana? Emang masih ada yang telat-telat gitu? Nah, kalau di ITB tuh tergantung sama kelasnya apa, tergantung juga dosennya, kebiasaan dosennya. Jadi ada dosen, aku kebetulan di jurusan matematika, kelasku tuh mayoritas pagi semua. Jadi kelas mulai jam 7. Pagi banget kan? Parah kayak SMA aja ya. Jatuhnya ya kurang lebih kayak SMA. Nah, ada dosen yang memang pengennya cukup disiplin gitu ya. Pokoknya jam 7, kalau misalkan udah, mereka biasanya ada tuh satu dosen yang cuma toleransi sekitar 5 menit atau 10 menit. Kalau misalkan udah melewati toleransi telat itu, pintunya ditutup, kita nggak boleh masuk. Nah, tapi ada dosen yang tergantung juga, mau masuk silakan, mau nggak masuk juga silakan, ya itu jadi tanggung jawab kita aja gitu. Nggak masuk ya rugi sendiri gitu, nggak dapet ilmu. Nah, terus ada juga yang dosennya yang telat itu ada yang gitu. Jadi benar-benar tergantung orang sih jatuhnya. Tapi mayoritas kalau misalkan kita kilas balik ke yang 1 tahun kita di Toda ini, karena hampir mayoritas dosennya dosen Jepang ya, jadi kelasnya semuanya hampir ini ya, Vin ya, on time semua ya. On time semua ya, on time semua. Ya mungkin karena online juga, jadi kan mereka lebih leluasa gitu, lebih gampang, nggak usah datang commute ke sekolah kan. Oke, Dev, kalau dibandingkan sama kelas-kelas kamu dulu yang di ITB atau pengalaman kemahasiswaan kamu di ITB dulu, gimana pengalaman kamu di Todai sekarang? Kalau misalkan lagi ngomongin kelas dulu kali ya. Kalau misalkan ngomongin kelas, mungkin kayaknya kalau misalkan aku bandingin pengalaman aku pas lagi di S1 di ITB sama S2 di sini, mungkin nggak 1 banding 1, nggak apple to apple mungkin ya. Cuman mungkin aku ceritain aja sedikit sharing aja pengalaman aku gimana di S1 di ITB sama sekarang. Kalau misalkan
dulu pas S1 mungkin karena materinya juga tentang matematika banget, jadi lebih banyak exam, lebih banyak teori yang harus dijalani gitu loh. Padahal sebenarnya kayaknya aku sebenarnya nggak pengen nih belajar kayak beginian tuh gitu, nggak ngerti gitu apa sih manfaatnya untuk nanti. Tapi karena mau nggak mau harus ambil biar memenuhi kurikulum, jadinya ya mau nggak mau harus ya dapat nilai-nilai tertentu gitu loh. Apalagi dulu tuh kalau di ITB ada sistem gini, Vin. Tahun pertama TPB tuh kayak SMA kelas 4 gitu loh. Jadi kita masih belajar matematika, fisika, kimia. Nah, tahun kedua penjurusan. Jadinya untuk dari tahun pertama ke tahun kedua tuh kita dilihat dari nilainya gitu. Untuk masuk ke jurusan tertentu, nilai-nilainya harus sekian gitu. Jadi walaupun aku misalkan nggak suka mata kuliah tertentu, tapi tetap aja harus bagus gitu lah istilahnya di situ. Nah, tapi kalau sekarang karena mungkin jatuhnya nggak ada exam sih, sampai selama 1 tahun ini aku belum ada yang tertulis gitu, exam tertulis. Tapi lebih banyaknya kayak presentasi, terus paper gitu yang harus dikerjain tuh. Jadinya lebih apa ya? Jatuhnya lebih diskusi ya, lebih active learning gitu. Kalau misalkan dulu, kalau misalkan dulu di ITB denger dari lecture-nya, udah gitu tulis, catat, terima, udah aja pulang ya mikir sendiri gitu, belajar sendiri. Kalau di sini jadi jatuhnya karena mungkin dari materinya pun juga lebih harus ada interaksi, diskusi, tukar pikiran, yang isu-isunya emang isu-isu lagi masa kini gitu, isu-isu yang seru gitu buat dibicarain. Jadinya kayaknya itu yang paling berbeda. Nah, yang kedua mungkin balik lagi kayak ngobrolin tentang sama mahasiswa lainnya juga, diskusinya itu lebih karena kita banyak background, jadi istilahnya kita berdua dari Indonesia, terus ada juga dan kita pun walaupun dari Indonesia punya background education background-nya yang berbeda, jadi mungkin perspektifnya juga berbeda kan ya. Terus yang lain pun juga dari negara berbeda dan edukasinya juga berbeda sebelumnya, dan jadinya lebih seru lah gitu ngobrolnya gitu, lebih heterogen gitu. Kalau menurut kamu gimana, Vin? Kira-kira kalau misalkan dari segi interaksi di Todai sekarang selama 1 tahun dibanding pas lagi dulu? Dulu aku juga di Jepang ya, dan juga universitasnya pun internasional. Jadi sebenarnya nggak kaget ketemu banyak orang dari negara yang macam-macam gitu di sini. Tapi mungkin dalam masalah pengalaman dari orang-orang tersebut, ya kan, background-nya juga lebih profesional menurutku kalau di Todai. Mungkin karena kita S2 sekarang ya, kan nggak bisa dibandingkan dengan dulu S1. S1 kan dulu lulus SMA langsung masuk gitu ya, biasanya kan bayangan itu. Jadi pengalaman pun masih kurang, tapi sekarang S2 sudah ada yang kerja dulu, ada yang sekolah lagi di mana, terus baru datang ke sini. Jadi kalau masalah substansi orang-orangnya sih lebih lebih berbobot gitu. Interaksinya ya kalau dibandingkan dengan yang dulu ya sebenarnya tidak jauh beda gitu. Oh, mungkin mau nambahin lagi satu. Kalau misalkan dari kegiatan organisasi, mungkin ya beda juga tingkatan S1 sama S2, mungkin fokusnya berbeda. Cuman dulu tuh kalau misalkan di S1-nya ITB, kegiatan organisasi tuh kayak sangat-sangat ditekankan gitu untuk mahasiswanya. Mungkin karena S2 juga, jadi fokusnya berbeda, dan fokusnya jadinya lebih ke riset gitu. Apakah kamu ngerasa yang sama atau cuman aku doang yang ngerasa berbeda? Enggak, sama juga, aku juga. Dulu di S1 kita punya ada hampir 100 lebih organisasi,
Itu udah mulai dari akademik, ada yang juga olahraga, misalnya ada juga musik, kesenian yang lain-lain. Jadi organisasi banyak banget dulu di S1. Tapi sampai ke sini rasanya ada organisasi kemahasiswaan seperti olahraga juga ada yang klub bahasa Inggris, itu klub bahasa Jepang juga ada. Cuma memang fokusnya yang kayak kamu bilang tadi, memang fokusnya S2 itu akademik. Jadi kayaknya waktu yang buat berorganisasi itu agak sedikit kurang gitu menurutku. Sama berarti ya, kurang lebih ya. Dev, kamu ada nggak kekhawatiran sebelum datang ke Jepang gitu ya? Kan rasanya Jepang ini masih asing gitu bagi kamu. Ada nggak kekhawatiran kamu sebelum datang ke Jepang? Nah, sebelum datang ke Jepang tuh, pertama situasinya kan lagi COVID nih. Jadi kayak mungkin prosedurnya tuh jauh lebih banyak dibanding kalau nggak COVID. Itu pertama. Kapan nih bisa berangkat gitu. Itu kekhawatiran terbesar. Nah, kedua, bahasa. Kayaknya bahasa tuh cukup penting untuk hidup di sini. Apalagi buat bahasa sehari-hari aja, ngobrol di restoran kah atau di supermarket kah gitu. Kayaknya itu juga penting lah. Cuman dari Todai sendiri, untungnya, bersyukurnya ada yang namanya support system lah. Support system dari kita tuh namanya International Liaison Office. Jadi mereka tuh pokoknya ngebantuin dari mulai aku pendaftaran, mulai dari ngurusin segala macam untuk keberangkatan, sampai aku ada di Jepang pun mereka bisa bantu gitu. Dan mereka juga support untuk kita belajar bahasa Jepang. Jadi mulai dari yang nol banget, yang nggak bisa apa-apa, sampai yang memang udah ada basicnya, atau memang mereka udah ada punya level tertentu bahasa Jepang. Mereka tuh ada kelas-kelasnya beda-beda gitu. Jadi kekhawatiran itu semuanya bisa teratasi gitu. Berarti buat teman-teman yang pengen juga datang ke Jepang, jangan khawatir ya. Karena support dari universitas itu ada. Dan menurut Devina tadi cukup gitu ya, Dev ya? Iya, menurut aku tuh lebih dari cukup. Dan mereka pun, apalagi untuk kalau misalnya kita punya pertanyaan, mereka tuh sangat-sangat responsif dan sangat-sangat helpful lah menurut aku. Jadi apapun pertanyaannya mereka mau jawab dan mau bantu. Dev, kamu ambil kelas bahasa Jepang kan sudah 1 tahun nih. Gimana? Udah bisa dong ya harusnya? Waduh, aku awal datang tuh cuman modal hiragana katakana. Cuman sekarang aku ambil kelas Jepang, lumayan lah, udah ada sedikit kemajuan, tapi ya masih belajar lah. Yang paling sulit apa sih, Dev, dalam pelajaran bahasa Jepang itu? Kan ada misalnya menulis atau reading atau kanjinya yang sulit, gimana? Sebenarnya kalau misalkan tiap orang mungkin beda-beda yakin ya. Cuman kalau buat aku kayaknya speaking, jadi membawa teori-teori yang udah dipelajari ke kehidupan nyata buat digunain, nah itu yang paling susah sih kayaknya. Emang harus jam terbang dan harus banyak-banyak latihan. Kayaknya itu sih menurut aku. Speaking jadi. Speaking. Memang speaking itu butuh keberanian yang ekstra kalau menurutku. Walaupun belum lancar, tetap harus punya keberanian buat dipakai. Selain keberanian, apa tuh, Vin? Biar lebih cepat gitu belajarnya. Dipakai ya kalau menurutku. Jadi kalau bisa sih cari teman orang Jepang, terus grammar atau vocabularies yang kamu pelajari hari itu kalau bisa dipakai ngomong sama teman orang Jepang gitu. Kalau menurutku sih itu tips yang paling bagus supaya cepat menguasai bahasa. Pokoknya banyak ngomong aja ya, Vin ya. Banyak pakai, banyak ngomong, banyak nulis. Oke, semangat terus, Dev. Semangat terus belajar bahasa Jepang. Siap. Ganbarimasu. Oke.
Oke Dev, mengenai riset gimana nih? Kan kita fokusnya ke riset ini gara-gara S2 ya. Riset kamu tentang apa sih? Boleh nggak jelaskan sedikit aja, sedikit? Boleh. Waktu S1 aku risetnya tentang bikin simulasi untuk gelombang tsunami. Jadi aku emang punya interest di disaster gitu, tentang bencana-bencana gitu. Nah, jadi sekarang masih seputar itu, disaster management, tapi lebih ngembangin simulasi untuk human behavior, kayak apa ya istilahnya, human behavior tuh. Perilaku manusia? Oh iya, perilaku manusia, bagaimana mereka tuh respon terhadap bencana, dan gimana kita bisa bikin policy-policy tertentu yang bisa bikin recovery-nya tuh lebih efektif. Kurang lebih kayak gitu sih untuk sekarang. Menarik banget itu, apalagi Jepang sama kayak Indonesia ya, banyak bencana alam gitu, gempa bumi, waktu itu tsunami juga, di Aceh juga ya yang paling besar itu 2004. Kalau di Jepang hampir tiap hari ada gempa, walaupun mungkin skalanya nggak besar, tapi ya selamat datang di Jepang. Berarti kamu kalau belajar mengenai bencana alam memang cocok sih kalau datang ke Jepang. Ya, itu jadi salah satu alasan terbesar juga sih kenapa pilih Jepang. Soalnya kurang lebih kondisinya sama, tapi kalau di sisi lain Jepang teknologinya cukup maju, nah jadi bisa belajar dari Jepang. Gimana nanti siapa tahu di kemudian hari bisa digunakan juga, diterapin untuk Indonesia ya, semoga ya. Amin, bagus banget. Kalau kamu gimana, Vin? Risetnya tentang apa, Vin? Kalau aku sih, Dev, mengenai konsepsi anak-anak remaja di Jepang mengenai perubahan iklim. Kan perubahan iklim ini kan masalahnya yang nyata dan benar-benar timely banget, yang betul-betul kita sedang hadapi. Terus bagaimana konsepsi mereka, pemikiran mereka terhadap masalah tersebut itu perlu kita pahami supaya nanti untuk masalah policy ataupun edukasi, kurikulum bisa tepat gitu sasarannya, bisa tepat pembangunan kurikulum, terus pembuatan policy juga tepat. Itu kayaknya seru juga sih, istilahnya sekarang apalagi perubahan iklim tuh lagi gila banget ya, apalagi kalau misalkan dilihat di Jepang sendiri, kayak kemarin musimnya tuh ngegeser banget gak sih, Vin, dari tahun-tahun lalu. Kayak benar-benar berasa gitu, perubahan iklim tuh udah kayak di depan mata gitu jatuhnya. Betul, tahun 2021 termasuk tahun yang paling panas juga selama sejarah sesudah Industrial Revolution. Mantap. Semoga lancar terus ya, Vin, ya, risetnya ya. Sama-sama, kamu juga. Terakhir, Dev. Rencana masa depan. Biasanya kalau ditanyain masalah ini udah pusing 7 keliling. Sorry aja, tapi apakah kamu sudah menentukan? Pertanyaan terakhir, tapi pertanyaan yang paling susah kayaknya, paling susah dijawab. Kalau misalkan sekarang kan udah 1 tahun, tapi ya maksudnya baru 1 tahun 2 semester, terus karena 2 semester ini aku ngabisin SKS, jadi kelas-kelas, aku banyak ngambil kelas juga sih untuk semester 1 sama semester 2, jadi risetku kemarin sambil jalan juga gitu, tapi nggak terlalu fokus ngerjain riset terus gitu, karena masih ada assignment sama presentasi yang harus dikerjain juga kan untuk kelas-kelas. Nah, jadi karena sekarang kelas-kelas udah lebih sedikit, kayaknya lebih pengen fokus ke risetnya dulu. Nah, untuk setelah lulus masih dalam proses pemikiran. Tapi masih ada waktu lah ya buat mikir ya. Kita masih 1 tahun lagi. Ya sekarang mau jalanin dulu aja lah yang kayak gininya. Maksudnya yang sekarang di depan mata ada apa, jalanin dulu. Nanti ke depannya dibawa kemana, semoga dikasih jalan yang terbaik aja. Doain ya, Vin, ya. Pastinya. Kalau kamu udah ada kepikiran belum, Vin?
Juga dalam kondisi pusing sebenarnya mikirin masa depan. Karena sisa 1 tahun ya. Kalau kamu tadi bilangnya masih ada 1 tahun. Kalau aku udah mikirnya sisa 1 tahun nih, parah pusing. Harus mikir gimana. Rencana awalnya sih mau lanjut gitu ya, lanjut S3. Karena cita-citaku pengen ngajar gitu. Jadi S3 itu udah kayak apa ya, jalan yang harus kita lewati gitu sebenarnya. Cuma ya masih banyak ini pemikiran-pemikiran lainnya, apakah mau kerja terus di mana, mau pulang Indonesia atau mau stay di Jepang atau ke negara lain, S3 pun mau di mana, mau lanjut di sini atau di mana, masih pusing banget sih. Cuma ya kalau bisa mudah-mudahan lanjut S3. Lanjut S3. Apakah masih pengen tentang riset yang sama kah? Masih satu field kah? Atau gimana, Vin? Kalau rencananya sih masih satu field, satu riset dikembangkan aja. Sekarang kan fokusnya ke pemikirannya ya. Nanti kalau S3 fokusnya ke praktikal. Jadi kayak buat workshop mengenai perubahan iklim, terus kita analisis bagaimana perubahan pemikiran anak-anaknya setelah melewati workshop tersebut. Cuma ya masih mentah banget. Oke. Oh, Dev, terakhir lagi, maaf ya, terakhir lagi. Oh, terakhir. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang pengen juga kuliah di Todai, misalnya mau lanjut S2 di Todai? Oh, pesan-pesan. Kayaknya buat teman-teman semua yang pengen studi lanjut, kayaknya pesan dari aku sih cuman satu. Pokoknya kalau udah ada pemikiran seperti itu, coba aja dulu gitu. Mau daftar dulu aja gitu, kayak download dulu aja formnya untuk daftar gitu. Pokoknya langkah kecil untuk mimpi yang tinggi tuh jalanin dulu aja gitu. Mimpi setinggi mungkin biar jatuhnya masih ada di tinggi-tinggi juga, masih di atas-atas juga gitu. Kalau menurut aku sih pokoknya mulai aja dulu gitu, coba aja dulu. Itu aja pesennya. Jadi mimpi besar, mulai berusaha, jangan pantang menyerah gitu ya. Iya. Oke, kayaknya bincang-bincang kita sampai sini dulu ya, Dev ya. Ya, nanti kita mungkin kalau misalkan ada dari teman-teman yang pengen kita diskusi tentang apa, tolong komen gitu ya di bawah ya. Nanti siapa tahu kita bisa ngobrolin lagi tentang yang lainnya, seputar kuliah kah, seputar Todai kah, seputar apapun. Ya, Vin ya? Betul. Terima kasih Devina atas waktunya. Siap, sama-sama, Vin. Oke, sehat selalu. Sampai jumpa. YouTube. Kamu juga. Bye. Bye-bye. Thank you.